teman-teman, ketemu lagi di channel Rana Bidan. Kali ini kita akan bahas soal asuhan kehamilan, khususnya buat kamu yang sedang menunggu jadwal ujian SKB ataupun PPPK pada tahun 2024. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di subscribe dan di like serta diaktifkan notifikasinya, biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Soal nomor 1, kita baca pertanyaannya, yaitu diagnosa apa yang dapat ditegakkan dari kasus tersebut. Seorang perempuan 23 tahun datang ke TPMB untuk memeriksakan kehamilannya, mengeluh keluar darah flek dari jalan lahir yang tidak ada keluar bagian-bagian janin. Hasil pemeriksaan serviks tertutup. Ini curiganya kemana, teman-teman? Abortus ya, kita cari lagi. Abortus apa yang serviksnya masih tertutup dan tidak ada keluar bagian janin? Ya, imminence. Jadi jawabannya yang B. Untuk abortus sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu abortus iminen, itu keluhannya ada perdarahan, tidak ada jaringan yang keluar, juga serviksnya tertutup ya. Nah, untuk janinnya ini tidak pasti apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, ini sungguh, eee, a ini tidak pasti ya, karena tergantung dengan kondisi ibu dan janinnya. Jadi rata-rata itu 50% masih bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua ada abortus insipient. Ini keluhannya ada nyeri dan pendarahan. Jaringan juga belum ada yang keluar dan serviks sudah terbuka. Nah, di sini janin sudah dalam kondisi mati. Kemudian ada abortus incomplete. Di sini ada nyeri dan pendarahan yang terus-menerus. Jaringan itu sudah ada yang keluar tapi belum semua, dan serviks dalam keadaan terbuka. Janin dalam keadaan mati. Kemudian ada abortus komplit, yaitu abortusnya masih nyeri dan pendarahannya sudah reda. Jaringan yang keluar juga sudah semua. Jadi semua bagian janin sudah keluar dan keadaan serviks sudah tertutup dan kondisi janin itu dalam keadaan mati. Kemudian ada namanya misabortion, ini tidak ada keluhan ya rata-rata. Jadi ibu tidak mengetahui bahwa janinnya dalam keadaan sudah tiada. Nah, di sini juga tidak ada pengeluaran janin dan juga keadaan serviks itu masih tertutup. Bagaimana diagnosisnya? Itu hanya bisa didiagnosis melalui USG. Jadi ketika di USG baru terlihat bahwa janinnya sudah tidak ada. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini pertanyaannya yaitu tata laksana awal apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ibu tersebut. Oke, di sini soalnya seorang perempuan 26 tahun G1P0A0 hamil usia 12 minggu datang ke TPMB mengeluh keluar darah berupa jaringan dari jalan lahir. Oke, berarti ada pengeluaran jaringan ya. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas cervicis, kemudian juga terlihat darah keluar dari serviks dan ada pembukaan. Nah, berdasarkan tabel tadi kita bisa mendiagnosisnya sebagai apa diagnosanya ini? Abortus incomplete. Oke, karena dia sudah ada pembukaan dan juga jaringannya sudah keluar sebagian. Kalau misalnya dia servisnya sudah tertutup menjadi abortus komplit. Jadi tata laksana awalnya apa? Apakah kita rujuk atau dilakukan perbaikan keadaan umum atau dilakukan pemeriksaan hemoglobin? Ini tentu tidak ya. Kemudian juga apakah dianjurkan ibu untuk bed rest? Ini kalau kita di TPMB kasusnya teman-teman, jadi ini tidak tepat. Kemudian anjurkan ibu untuk tidak beraktivitas fisik yang berat, ini juga tidak tepat. Antara A dan B kalian pilih yang mana? Nah, untuk jawabannya yang tepat yaitu melakukan rujukan segera ke RS. Kenapa? Karena di sini keadaan umum ibu masih dalam keadaan umum baik. Maksudnya di sini tidak ada keluhan yang mengarah bahwa ibu akan mengalami shock ataupun tanda-tanda vitalnya dalam batas normal.
jika ada tanda-tanda ibu syok ataupun ibu perdarahannya terus-menerus, nah itu kita harus perbaiki dulu keadaan umum ibu gitu. Nah tadi kan di soal tidak ada, jadi untuk tata laksananya yaitu kita rujuk segera ke rumah sakit. Di sini memang diperlukan rujukan karena di rumah sakit akan di USG dan dilihat bagaimana jaringan yang ada dalam rahim yang tersisa, sehingga akan dilakukan rencana evakuasi jaringan dari uterus. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana tata laksana awal yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Kita lihat kasusnya apa? Umur 20 tahun, G1P0A0, hamil 3 bulan, datang ke TPMB. Ibu mengeluh adanya perdarahan bercak dari jalan lahir dan mual muntah. Perdarahan bercak, mual muntah, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, suhu dan nadi pernapasan normal ya. TFU 3 jari bawah pusat, balot teman negatif, DJJ tidak terdengar, dan kol darah dari jalan lahir yang disertai dengan gelembung kecil. Kita diagnosa dulu, diagnosanya adalah apa teman-teman? Di sini sudah ada ciri khasnya ya. Ada mual muntah, tekanan darah tinggi, balot temannya tidak ada, dan juga adanya gelembung kecil. Ini mengarah ke kehamilan molatidosa. Ini ciri khasnya di gelembung kecil tadi ya. Nah, untuk jawabannya apakah yang A rujuk segera ke RS, yang B lakukan stabilisasi kau ibu, yang C pemeriksaan hemoglobin, yang D anjurkan ibu untuk bed rest, yang E anjurkan ibu untuk tidak beraktivitas fisik yang berat. Ini C, D, dan E itu tentu tidak. Apakah yang A, B? A atau B seperti soal sebelumnya tadi? Kita lihat dulu di sini keadaan umum ibu bagaimana. Di sini ibu merasa mual muntah ya teman-teman, sudah sangat sering. Ini cenderung apa? Ibu akan dehidrasi. Nah, di sini kita harus perbaiki dulu keadaan umum ibu sebelum kita lakukan rujukan. Jadi jawabannya yang B. Untuk kehamilan molatidosa sendiri, itu tata laksana awalnya kita lakukan stabilisasi, lalu kita rujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit akan ada kolaborasi dan dokter untuk tindakan USG. Selanjutnya akan dikuretase ataupun aspirasi vakum manual. 4. Apa soalnya? Diagnosa apa yang dapat ditegakkan dari kasus? Kita lihat di sini perempuan usia 20 tahun, G2P1A0, hamil 26 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140, nadi pernapasan su normal, TFU 25 cm, DJJ 130, edema pada kaki, dan protein urin positif. Diagnosa apa ini teman-teman? Protein urin positif, edema, dan tekanan darah tinggi. Tentunya adalah preeklamsia. Jadi jawabannya yang C. Kenapa bukan preeklamsia ringan? Karena untuk klasifikasi dari preeklamsia sendiri tidak ada yang ringan ya untuk yang terbaru. Kemudian kalau untuk yang berat itu sudah ada protein urinnya 2, positif 2, lalu juga tekanan darahnya dari sama dengan 160/110 mm Hg. Lalu untuk hipertensi kronis ini berarti ibu mengalami hipertensi sebelum kehamilan. Jadi dia punya riwayat ya, riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, untuk hipertensi dalam kehamilan itu ibu mengalami juga hipertensi tapi hanya dalam kehamilan dan tidak ada protein urin positif. Begitu. Kita lanjut ya teman-teman untuk pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah apa yang perlu diperhatikan oleh bidan sebelum memberikan obat tersebut? Oh, ini sudah jelas ya, ada obat yang diberikan. Sebetulnya kalau kita ingin cepat, kita bisa langsung tembak ya di kalimat terakhir. Di sini ada MGSO4. Jadi kita nggak usah panjang membaca kasusnya karena itu tidak mendukung jawabannya. Kita lihat ya. Di sini ada pernapasan
A. Pernapasan kurang dari 16 kali per menit. B. Refleks patella negatif. C. Protein urin kurang dari 30 cc selama 6 jam terakhir. D. Tersedia antidotum. Dan E. Tekanan darah lebih dari 200/150 mm Hg. Apa jawabannya teman-teman mengenai syarat pemberian dari MgSO4? Untuk pertanyaan ini jawabannya yang D. Nih, beberapa syarat dari pemberian MgSO4 yaitu frekuensi napas minimal 16 kali per menit. Jadi di sini lebih dari 16 kali, bahkan ada beberapa sumber mengatakan lebih dari 12 kali. Tapi kebanyakan untuk soal soal ujian itu masih menggunakan yang sumber yang lama. Perhatikan frekuensi napas karena di sini ada namanya intoksikasi ya. Ibu bisa menjadi keracunan MgSO4 jika ternyata ibu itu ada tanda-tanda intoksikasinya. Salah satunya itu laju nafas ya teman-teman. Dimana juga MgSO4 ini menyebabkan apnea, bisa henti napas. Jadi harus diperhatikan betul frekuensi napasnya. Kemudian juga mengapa refleks patella harus positif? Ini dikarenakan refleks patella itu mirip dengan otot jantung. Sehingga untuk kita mengetahui kerja otot jantung itu kita bisa dari otot patella. Jadi jika ada keracunan MgSO4 itu bisa menyebabkan paralisis. Nah, itu dapat diketahui dari refleks patella. Selanjutnya urin minimal itu 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Ini jika kurang ya, jika itu adanya tanda gangguan pada fungsi ginjal. Dan juga mengapa kita kateter ya untuk melakukan pemantauan urin karena ini untuk mengetahui jika terjadinya edema paru. Nah, yang terakhir yaitu tersedia antidotum yaitu kalsium glukonas. Ini untuk mengatasi jika ternyata ibu mengalami keracunan dari MgSO4 tersebut. Jadi ini mesti ada ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Soal kali ini sungguh hot ya karena kita membahas soal kehamilan dengan masalah kasus yang kompleks.